Untuk mengetahui kondisi terkini pasca puluhan warga yang terpapar COVID di Kelurahan Bungur, Senen, Jakarta Pusat, kita tergabung dengan Said Masyur dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone David Sibarani dari Kuitang, Jakarta Pusat. Ya, Said, seperti apa kondisi warga yang terpapar COVID-19 di Kelurahan Bungur, lalu bagaimana penerapan micro lockdown di sana? Awis, kalau yang kami pantau di kawasan Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat saat ini memang terpantau sepi, Awis. Tidak ada aktivitas yang berarti dari warga. Begitu juga dengan di lorong-lorong kami pantau dari jauh memang tidak ada aktivitas yang berarti begitu. Lalu kami lihat juga beberapa fasilitas publik seperti misalnya taman bermain anak ini juga ditutup oleh pemerintah setempat, dalam hal ini RW 10. Jadi mereka melakukan micro lockdown memang sejak 2 Februari 2022 kemarin akibat ditemukannya puluhan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan berjenis Omikron begitu. Dan berkaitan dengan mekanisme, Awis, kalau yang kami lihat memang dan juga kami berbincang dengan pihak RW setempat, mereka mengatakan ada portal yang ditutup atau diberlakukan memang satu pintu saja untuk kemudian masuk ke dalam RW 8 ini, dan juga ini merupakan sebagai informasi merupakan kompleks TNI Angkatan Darat, sehingga hanya ada satu pintu yang dibuka dan disediakan portal, dan juga hanya dibuka pada saat pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi apabila kita berjalan dari kawasan di Jalan Tanah Tinggi Barat ini untuk kemudian masuk ke kawasan di Jalan Kuitang Timur ini, Awis, ini ditutup oleh pihak pemerintah setempat, dalam ini RW, hanya akan dibuka sekitar pukul 5.30 pagi hingga pukul 9 pagi, karena memang di dalam kawasan komplek TNI ini masih ada juga pihak RW mengatakan masih ada aktivitas TNI seperti melakukan apel pagi begitu, sehingga pihak RW ini masih melakukan buka tutup di jam 5.30 hingga jam 9 karena ada para anggota TNI yang kemudian masuk keluar di jam-jam tersebut. Namun di luar dari jam itu pihak RW ini kemudian menutup ketat, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk kemudian masuk apabila memang tidak memiliki kepentingan di dalam. Untuk informasi, Awis, bahwa sejak 2 Februari kemarin memang sudah ditemukan setidaknya ada 30 warga yang terkonfirmasi positif, tepatnya di RW 10 di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Ini ada sekitar 5 RT dari total 11 RT yang ada di sini, dan dari 30 warga yang terkonfirmasi positif ini saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, Awis, di rumahnya masing-masing, karena memang juga kebetulan tidak ada yang bergejala berat begitu, sehingga ke-30 orang ini sudah dilakukan pemeriksaan begitu, dan semuanya memang terkonfirmasi positif Omikron begitu dan bergejala ringan, sehingga mereka memilih untuk kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun informasi terbaru, Awis, bahwa baru-baru ini pihak RW juga menginformasikan kepada kami bahwa ada satu warga yang sudah dinyatakan negatif begitu, sehingga masih ada sekitar 29 orang yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun juga saat ini masih ada 6 orang lagi, Awis, yang sedang menjalani tracing dan sudah melakukan tes PCR, dan hasil daripada tes ini masih ditunggu oleh pihak RW. Jadi untuk sementara dapat kami laporkan yaitu 29 warga masih sedang menjalani isolasi di dalam kawasan RW 10 ini. Dan selama proses micro lockdown berlangsung, Awis, pihak RW mengatakan pihaknya memanfaatkan fasilitas yang ada di aplikasi WhatsApp begitu, di mana di sana ada grup beberapa warga yang tergabung di dalamnya untuk kemudian berkoordinasi dengan para warga yang kemudian menjalankan isolasi ini. Nanti di sana mereka akan bisa berkoordinasi seperti apa kondisi mereka, lalu juga kebutuhan apa saja yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan begitu, sehingga koordinasi masih akan terus berlangsung di grup-grup WhatsApp tersebut. Awis? Ya, Said, lalu sepanjang penerapan mini lockdown ini, apakah warga sudah mendapatkan bantuan mungkin dalam berupa makanan ataupun obat-obatan? Sejak ditetapkan micro lockdown sejak 2 Februari kemarin, memang pihak RW, khususnya pihak RW 10 ini memang sudah langsung berkoordinasi kepada kelurahan, dalam hal ini di kantor Kelurahan Bungur, ini terkait dengan warganya yang terkonfirmasi positif pada puluhan orang yang saya sebutkan tadi, sehingga pihaknya kemudian langsung mendaftarkan berupa nama-nama yang terkonfirmasi positif berikut dengan KTP, identitas dan segala macam, kemudian diinformasi kepada pihak kelurahan. Nanti kelurahan kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, dan sampai dengan saat ini pihak warga yang saat ini menjalani isolasi memang sudah mendapatkan bantuan begitu dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, sehingga dipastikan bahwa pihak RW mengatakan distribusi bantuan baik berupa bahan pokok dan juga obat-obatan ini sudah terdistribusi dengan baik oleh pihak RW dari Pemprov DKI Jakarta begitu. Dan untuk informasi selengkapnya, Awis, kami sudah mewawancarai Ketua RW 10 Kelurahan Bungur ini, yaitu Bapak Denny Wendra. Berikut ini kita simak bersama.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Babin Kamtipmas Kelurahan Bungur, Bapak Babinsa Koramil Senen, termasuk Bapak Paridi sebagai satuan damkar, Pak, yang selalu bersama-sama dengan saya untuk melakukan penyemprotan desinfektan, Pak, setiap 3 hari sekali, Pak. Seperti itu. Distribusi bantuannya untuk orang yang lockdown gimana? Baik, sementara ini akurasi cukup baik. Jadi kita ini paguyuban selalu bersama-sama melakukan kegiatan, ya kan, mensimulasi bagaimana pada saat hari ini ada yang sakit, besok mendapat bantuan dari dinas sosial. Seperti itu, Pak. Sekaligus mendistribusikannya. Memang salah satu yang ditekankan oleh pihak RW juga tadi Awis, mereka mengatakan memang koordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 ini masih kurang begitu, sehingga pihaknya terutama ini dari segi tracing yang dilakukan, karena memang rata-rata yang melakukan tracing setelah ditemukannya warga yang positif COVID-19 ini, mereka melakukan tracing sendiri, karena memang pihak RW sudah melakukan koordinasi dengan pihak Satgas COVID-19 untuk kemudian dilakukan tracing, namun sampai dengan saat ini tidak ada tracing yang dilakukan oleh pihak Satgas, sehingga pihak RW mengatakan meminta agar kemudian koordinasi dapat diperbaiki lagi, sehingga kemudian tracing ini dapat dilakukan secara cepat, sehingga tidak perlu lagi ada warga yang melakukannya secara mandiri. Demikian, Awis. Reporter Said Masyur dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone David Sibarani dari Jakarta Pusat.